Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi sehat walafiat. Jadi kalau udah iman sehat, sebetulnya sudah dapat semuanya. Cuman manusia ini kan rakus ya. Kita ini makhluk yang kalau enggak mengendalikan nafsu, rakusnya luar biasa. Dan juga lupa. Ya juga lupa. Lupa apa? Sebetulnya yang dicari sudah didapat. Kira-kira sudah dapat belum yang dicari? Kan orang cari hidup enak ya. Betul atau betul? Cari hidup enak. Sudah enak belum hidupnya? Kok mingkem semua kenapa nih? Mesti alasan maskeran. Ya pemirsa, hidupnya sudah enak belum? Mas Roni tolong volumenya dinaikkan Mas Roni. Hidupnya sudah enak belum? Nah ini jelas orang-orang yang gak bersyukur. Mau ngomong hidup enak saja kok beratnya luar biasa. Mau hidupnya gak bisa jalan. Nah, sampai sini berarti bisa jalan gak? Berarti hidupnya enak atau gak enak? Oh, ngono kok angel loh ya. Satu nikmat itu kalau kita syukuri pasti seneng. Alhamdulillah ini mayoritas 99,9% yang nonton saya saat ini di YouTube pasti penglihatannya normal. Nonton kok. Betul ya? Kalau yang hadir offline ini kan belum tentu. Mungkin ada yang seperti saya. Saya itu kalau lagi capek itu banyak rahmatnya. Kenapa? Kalau lagi capek pandangan saya rabun kalau capek. Kalau seger, tajam. Jadi enaknya seger atau capek? Kalau tajam kan banyak masalah ya. Bisa-bisa melihat yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kalau rabun, ya alhamdulillah. Lihat Ustadz Iis gitu kan, lihat Abah Edwin ini. Kalau saya pas rabun gitu ya kelihatannya menyenangkan sekali. Asyik capeknya Edwin gak kelihatan, capeknya Ustadz Is gak kelihatan. Tapi kalau pas tajam, kelihatan semua. Ada juga yang pandangannya lebih banyak nikmatnya. Diambil total sama Allah Ta'ala. Gak bisa lihat sama sekali. Nah ini yang bisa lihat saya nanya. Kira-kira mau enggak kalau saat ini tiba-tiba peteng dedet gitu? Mau mesti ya. Enggak mau Bib, enggak mau. Jadi bisa melek ini mahal atau murah? Mahal. Seharusnya bisa buat seneng atau belum bisa buat seneng? Saya mau nanya yang gampang saja. Kamu dapat uang 1 miliar, tapi tiba-tiba gak iso melaku, gelem gak awakmu? Enggak mau kan? Berarti sekarang ini semua yang dipenginkan sudah didapat belum? Sudah. Seneng tuh sudah. Masalahnya enggak mau dirasakno. Gak mau merasa senang, gak mau merasa bahagia, senangnya merasa susah terus. Na'udzubillah min dzalik. Yang bujangan itu, Masya Allah. Bib susah jadi bujangan. Tanya tuh sama yang udah nikah, sambat, Bib susah udah nikah. Jadi sing bener sing di. Yang nikah ngomong susah, punya pasangan hidup. Yang jomblo ngomong susah, gak punya pasangan hidup. Yang betul yang mana ini? Loro-loro ini salah. Dua-duanya salah. Jomblo kok susah? Mesti kan jomblo alhamdulillah. Berarti kan bisa nikah. Nah kalau yang udah punya pasangan? Ngomong harap nikah meneh. Yang udah punya pasangan alhamdulillah. Sudah punya pasangan. Itu kan nikmat. Yang haram jadi halal. Yang haram jadi halal. Karena udah punya pasangan. Nikmat. Artinya kalau kita mau mensyukuri setiap episode hidup kita itu, gak ada yang gak buat kita senang. Mesti senang. Nah, masalahnya kita ini ya tadi itu lupa, lali. Nah kenapa bisa lupa, bisa lali tadi itu ya. Bisa lalai. Kenapa seperti itu? Mesti jawab manusia Bib. Makhluk khotok wa nisyan. Sumiyal insan likathrati nisyani.
Manusia disebut manusia karena banyak lupanya. Jadi ya dimaklumi Tobib kalau lupa-lupa gitu ya. Lupa itu kalau sekali maklum, kalau tiap detik lupa namanya apa? Pikun. Udzur. Penyakit. Kalau sesekali lupa nggak jadi masalah. Lah kalau tiap hari lupa itu kan namanya masalah. Nah orang-orang yang lalai ini yang nanti hidupnya nggak akan bahagia dunia, tidak akan bahagia akhirah. Naudzubillah min dzalik. Malam hari ini kita akan belajar jadi orang yang nggak lupa, jadi orang yang ingat. Ya biar hidupnya selamat dunia, selamat akhirah. Sebelum dilanjutkan, monggo diunjuk kopinya dulu. Ya, yang sudah habis ya alhamdulillah, berarti cocok sama kopinya, betul ya? Sebetulnya itu ada tim jok, tapi tim jok gagal ngejok. Ya tim jok itu udah dibuat di Majelis Ar-Raudhah, tapi sampai hari ini prakteknya gagal ngejok. Nggak jalan, nggak cari mana yang habis ditambahi gitu ya. Katanya tim jok biar qanaah Bib. Itu biar jamaah Raudhah belajar qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini alasannya tim jok. Dan yang paling senang saya megang mic malam hari ini, paling senang Ustadz Iis. Senang dia, alhamdulillah bisa nyeruput kopi, bisa makan roti, mandek sholawat, alhamdulillah. Lanjut Ustadz, terus langsung maskeran gitu ya. Minum dulu, makan, gantian tugasnya ya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan belajar jadi orang yang ingat. Tapi diunjuk dulu, ini kopi saya kebetulan panas. Ada maqalah Arabiyah, la barakata fil har wala ladzata fil barad. Kalau panas mendidih enggak ada berkahnya, kalau dingin enggak ada nikmatnya. Jadi ya hangat-hangat kuku itu nikmat. Monggo tunjuk. Ya, saya jadi enggak enak loh minum sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi raciannya Mas Agung Maulana. Ini enak, dulu belum enak, sekarang enak. Alhamdulillah, kalau belum enak ya diomong belum enak. Kalau sudah enak ya diomong enak. Enak atau enggak enak? Enak. Nah, yang mau tanya ilmunya belajar sama Mas Agung Maulana itu. Ya satu resep, yang bayar berapa tanya sendiri. Bayarannya gratis kalau sama Mas Agung itu ya, diajari. Kopi Raudhah. Alhamdulillah. Enak minum kopi atau enak ngajar? Semuanya enak. Alhamdulillah. Ya Allah. Urip kayak gini kok gak disyukuri. Nyeruput kopi enak, alhamdulillah. Ya ngincipi roti enak, alhamdulillah. Ambekan lega ya, alhamdulillah. Hidup tuh enak. Tapi mbuh menungso ki ruwet loh. Hidup enak kok dibuat susah. Kita akan belajar malam hari ini pemirsa dimanapun antum berada tentang masalah istighfar. Solusi tanpa henti. Ya, solusi tanpa henti. Jadi nggak akan berhenti solusinya orang yang dia itu rajin istighfar. Siapa yang rajin istighfar nggak mungkin kena judul kepepet, nggak ada. Dipepet selalu lolos. Diinjak selalu luput. Kenapa? Karena orangnya rajin istighfar. Ini kita akan bahas. Tapi sebelum dibahas saya mau nanya dulu, boleh ya? Biar kita enggak sepaneng gitu, nyantai saja. Ya yang kira-kira nanti ambekannya maskeran terus agak capek dibuka dikit ya apa-apa. Nanti dipakailah lagi. Tapi larangan paling keras di Majelis Ar-Raudhah itu satu, dilarang mengeluarkan handphone. Sepakat ya? Jadi biar betul-betul kita cari ilmu. Mudah-mudahan ini bisa ditiru sama majelis-majelis yang lain. Ya biar kita tertib cari ilmu. Jangan kalah sama yang nonton biskop. Mosok kalah sama yang nonton biskop. Ya bisa khusyuk cari ilmu. Maka kita juga harus bisa khusyuk cari ilmu. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau nanya ini. Tapi jawabannya jujur saja. Kalau kena masalah itu jenengan merasa nyantai atau agak gugupan?
Nggak usah jauh-jauh. Nggak pakai helm, nggak bawa SIM, STNK mati, depan ada polisi. Gugup atau santai? Gugup toh ya. Lawang salah. Gugup ya. Waduh, momen gitu kan ya. Tilang nanti ini. Habis ditilang mikir, wah nanti sidang. Kemudian denda, pengeluaran lagi. Padahal yang tadi menyebabkan ditilang siapa? Ya salah dewe. Tinggal pakai helm gampang kok ya digawe angel, kan begitu ya. Kenapa kalau ada masalah kok gugup? Bingung, galau. Jawabannya sederhana. Karena hatinya enggak gondelan, enggak pegangan, enggak bergantung, enggak nyambung sama yang maha menyelesaikan semua masalah. Betul? Hatinya enggak nyambung, mungkin ya nyambung putus. Banyak putusnya daripada nyambungnya. Buktinya baru ketemu momen saja udah redeknya luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Jenengan malam-malam naik mobil lewat tol, kemudian kehabisan bahan bakar, entah itu premium atau solar, di kilometer yang jauh dari rest area, malam itu gelap gulita, di tolnya pas gak ada lampunya, jenengan piyambak sendiri. Nah terus tiba-tiba mesinnya berhenti karena bensin atau solarnya habis, mandek, peteng dedet. Nah dalam kondisi yang seperti itu hujan. Saya mau nanya, tenang atau rodok gemeter? Ini contoh-contoh simpel dalam kehidupan ya. Mas-mas atau bapak-bapak yang sudah punya istri. Ibu-ibu jangan tersinggung ya Bu. Kalau misalnya jenengan ini pulang ke rumah dari kerja, dari kantor, pulang ke rumah. Tiba-tiba handphone dibuka istri, ternyata ada WhatsApp nyasar ucapan I love you di dalamnya. Saya mau nanya, tenang atau gemeter? Enak tenang ki berarti bukan pelaku. Kenapa? Oh, belum punya istri. Yang ngomong tenang-tenang tadi kelihatannya masih bujang itu. Ayo jujur. Tenang atau gemeter? Lawang saya itu ngedepi nyata kok. Kisah nyata. Ada dulu ya, waktu musola ini belum ada. Masih awal Majelis Ar-Raudhah. Masih rumah lama di depan, belum kita bongkar, belum kita robohkan. Masih awal. Ada orang minta jadwal pengajian sama saya datang ke sini. Dulu kalau ada jadwal pengajian itu saya tulis di buku besar tuh, tulis di situ. Ini sudah rembukan, mau nulis tanggal, tiba-tiba pamit pulang. Habib, maaf Habib, nanti kita lanjut nanti saja. Saya harus pulang sekarang. Loh kenapa pulang sekarang? Emergensi ini. Darurat Bib, harus, sama mukanya pucet, gugup gitu. Nah, kenapa? Barusan istri saya telepon, tak kira ada berita duka atau apa gitu ya. Ada apa Mas? Enggak Bib, masalah. Masalahnya apa? Handphone saya yang satu tertinggal di rumah. Dibuka istri saya, itu ada SMS dulu, belum WhatsApp ya, masih SMS sama BlackBerry Messenger itu ya. Ada SMS nyasar. Ini kalau jenengan perhatikan ceramah saya berapa tahun yang lalu, kisah ini pernah saya sampaikan. Ada SMS nyasar yang bunyinya, Mas saya tunggu di kamar nomor sekian. Kebetulan itu di tanggal itu Beb, saya lagi di luar kota. Jadi istri saya tadi marah-marah, siapa perempuan ini gitu ya. Padahal itu SMS-nya nyasar. Saya mau nanya, kalau jenengan ngalami yang seperti itu mudah-mudahan tidak. Tenang nopo gugup? Gugup, the power of wanita. Wah, baru ngomong, siapa itu? Ndredeg, Masya Allah. Luar biasa. Kemampuannya berbicara itu sama ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran kok
buat jenengan lebih hebat. Buat jenengan ya, buat jenengan, buat kita-kita ini loh ya. Kok lebih hebat? Tadi itu loh yang ngomong itu. Orangnya hadir enggak di atas? Di atas kan mbak-mbak, ibu-ibu ya. The power of perempuan, Masya Allah. Nah ini, kenapa kok mudah galau, mudah resah, mudah gelisah. Baru kena goncangan dikit udah roboh. Bangunan-bangunan sekarang itu kan alhamdulillah kuat-kuat ya. Karena pondasinya kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, kena gempa dikit, ambruk. Kena angin sedikit, roboh. Nah gimana caranya biar kita ini jadi orang yang kuat dan selalu ada solusi tanpa henti. Jawabannya adalah salah satunya al-istighfar. Istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa qala radhiyallahu anhu amal istighfaru faqala Allah azza min qail fi fadlih wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Adapun tentang istighfar, Allah Ta'ala telah mewahyukan dalam surat Al-Anfal ayat 33, dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kabar gembira bahwasanya istighfar itu menjadi salah satu penangkal azab, penangkal bala, penangkal musibah. Istighfar. Kenapa? Allah sendiri yang ngomong. Jadi yang ngomong ini yang maha menyiksa. Allah yang akan menyiksa orang-orang yang layak disiksa. Allahnya ngasih tahu. Maha baiknya Allah ini. Ya, luar biasa Allah Ta'ala. Terhadap orang-orang yang layak disiksa. Ya, yang layak disiksa. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka semua. Siapa ini yang dibicarakan? Yang dibicarakan ayat ini turun membahas orang-orang kafir. Orang-orang yang gak iman sama Allah Ta'ala di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Gak bicara tentang muslimin wal muslimat ini ayat. Allah tidak akan mengazab orang-orang kafir itu sementara engkau wahai Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama. Artinya apa? Keberadaan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kaumnya menjadi penangkal azab dari Allah Ta'ala. Itu kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, Masya Allah itu. Azab akan turun yang luar biasa. Kemudian Allah tidak akan menyiksa mereka yang kafir itu di Mekah selama mereka yang muslim di situ masih istighfar. Karena ada muslimin yang istighfar, yang kafir nggak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini istighfar ini efeknya untuk pribadi atau untuk orang banyak? Untuk orang banyak. Bukan hanya untuk muslimin. Bahkan yang belum memeluk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendapatkan dampak yang positif dari istighfarnya muslimin. Lantas bagaimana dengan istighfarnya muslimin untuk muslimin? Manfaatnya itu. Kalau yang gak beriman saja Allah mencegah, tidak langsung menyiksa, ditunda penyiksaannya. Lantas bagaimana dengan orang yang beriman? Kalau yang beriman tidak disiksa, tapi justru diampuni. Ada tambahannya. Yang beriman diampuni, kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kenikmatan. Di antaranya, ini saya nggak akan bacakan semua, tapi insya Allah cukup dari yang saya petik-petikkan ini, nukil-nukilkan, ringkaskan ini cukup untuk menyemangati kita biar rajin istighfar. Wa qala ta'ala fi ma hakahu an nabihi Nuh alaihi salam faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, hendaklah kalian istighfar, minta ampun pada Tuhan kalian Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah maha menyukai untuk memberikan ampunan kepada orang yang berulang kali berbuat dosa minta ampun, berbuat dosa minta ampun. Allah senang memberikan ampunan kepada mereka semua. Kalau itu dilakukan, mau istighfar, maka masalah nomor satu, paceklik yang sekian lama akan dibereskan sama Allah Ta'ala. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan lebat dari langit. Kemudian Allah akan beri kalian harta yang banyak, anak keturunan yang banyak, dan Allah akan beri kalian kebun-kebun dan memberikan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Artinya orang yang rajin istighfar, problem utamanya dibereskan, setelah itu diberi rezeki, kemudian diberi anak, kemudian diberi kebun, kebunnya ada airnya. Ini kalau dijabarkan lagi, orang yang rajin istighfar, maka masalah terbesarnya dibereskan, kemudian dia tidak akan mengalami kesusahan yang menyebabkan dia mati. Gak ada air itu akan mati. Maka dihapuskan itu yang gak enak, dikirimkan hujan dari langit, setelah itu tidak dikasih anak dulu. Saya mau nanya ini, banyak anak nggak punya duit, masalah atau nggak masalah? Masalah. Detilnya Al-Quran nih, jadi Al-Quran nggak bilang dan Allah memberi kalian anak keturunan yang banyak, enggak. Nanti dulu, pertama kali yang Allah dikasih duit yang banyak. Bukan cuman uang, amwal, jadi berbagai jenis. Duitnya ada, rumahnya ada. Ada loh orang punya rumah banyak tapi nggak punya duit. Ada loh ya, orang punya duit banyak tapi nggak bisa beli rumah. Ada loh, orang punya mobil tapi nggak bisa beli bensin. Ada enggak? Oh no, ya teko. Ada. Ini dikasih lengkap sama Allah Ta'ala. Semua kendaraannya ada, rumahnya ada, ya, bahan bakarnya ada, duitnya juga ada. Setelah itu dikasih anak banyak. Wes nikmat-nikmatnya hidup itu. Wah anak ya akeh, duit ya akeh gitu kan ya. Rumah ya akeh, nikmat, semuanya lengkap. Kemudian dikasih perusahaan, yang perusahaannya bisa jalan. Pabrik akeh tapi tutup kabeh kan ya repot. Repot bayar pajak, bayar karyawan gitu kan. Ini dikasih kebun tapi ada sungai yang mengalir di dalamnya. Sehingga kebunnya itu bisa hidup. Siapa itu? Orang yang dia mau istighfar. Dua ayat ini cukup ya untuk menyemangati kita istighfar. Nanti kita akan bahas sama satu hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Dah ini selesai pengajiannya. Kalau tadi yang bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang yang bicara utusan Allah yang paling mulia, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW itu tidak pernah bicara melainkan wahyu. Meskipun bukan Al-Quran, semua ucapan Nabi itu wahyu. Karena Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa, nggak pernah bicara dengan hawa nafsunya. Semua dengan bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasul ini menjelaskan isi Al-Quran. Man lazimal istighfar, siapa tekun istiqomah istighfar. Siapa tekun istiqomah istighfar. Jadi bukan hari ini istighfar, besok tidak. Besok istighfar, lusa, setelahnya lusa, tidak. Istighfar tiap hari istiqomah. Tiap hari istighfar. Barang siapa yang rajin istighfar, tekun istighfar, maka ja'alallah lahu, Allah menjadikan untuknya. Kalimat ini tolong dikasih garis bawah, kemudian di bold, ya dikasih perhatian yang super perhatian. Ja'alallah lahu, Allah menjadikan untuknya. Kalau udah bicara Allah menjadikan untuknya, kira-kira jadi atau enggak jadi? Jadi. Kun fayakun. Harus yakin ini.
Allah akan memberinya. Siapa yang memberi? Allah. Nyampe atau enggak nyampe? Sampai. Karena yang memberi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberinya, Allah menjadikan untuknya. Apa yang Allah berikan? Apa yang Allah jadikan untuknya? Min kulli hammin faraja. Apapun yang membuat dia suntuk, apapun yang membuat dia sumpek, apapun yang membuat dia galau, Allah akan bereskan. Enak. Bojo ruwet, istighfari. Beres. Wah, ini banyak yang senyum ini. Bu, jadi kalau suaminya ruwet diapakan, Bu? Yang diistighfari suaminya atau ibu yang istighfar? Kadang itu ibu-ibu mancing emosi suami. Suaminya marah-marah, ibu teriak, astagfirullah, astagfirullah. Tambah ngamuk, Bu. Itu istighfar modus namanya itu. Itu istighfar menyucikan diri. Aku gak kayak ngono kok elek menawakmu. Kamu kok jelek banget sih, astagfirullah. Aku nih baik loh, kamu kok jelek, astagfirullah. Itu malaikat juga sebel juga sama ibu itu ya. Istighfar itu minta ampun sama Allah, Bu. Jangan modus jelekin orang. Bapak-bapak juga sama. Ya, istrinya marah-marah. Istighfar, Bu, istighfar. Istighfar. Kayak-kayaknya awak mursik lu ya. Nah ini, istighfarnya yang tulus. Minta ampun betul sama Allah Ta'ala. Apapun masalahnya yang buat kita sumpek, ham kita, sumpek kita, suntuk kita, faraja. Allah beri solusi. Berarti kan dibereskan. Wah, ada yang suntuknya utang. Berarti istighfarnya kurang akeh. Oh, maksiatnya wakeh istighfarmu didik. Matanya melihat haram itu lewat drama Korea enggak mandek-mandek. Ayo ngomong gak haram mulu ya. Tuh, di drama-drama Korea itu aurat dibuka atau enggak dibuka? Dibuka. Buat tonton enggak? Tonton. Deleng apa enggak? Deleng. Ibu-ibu jangan ngomong, "Beb, saya kan perempuan, lihat perempuan enggak haram." Ngawur awakmu. Ada batasannya itu, mana yang boleh dilihat oleh wanita sesama wanita. Tapi ibu membenarkan orang buka aurat dibenarkan, diiyakan, kemudian disukai. Orang melu gawe dosa entuk dosane. Enggak ikut berbuat dosa, dapat dosanya. Masya Allah. Hadir orangnya. Ya Pak Dewi gitu sapa meneh. Kita ini. Ya Bu ya. Kira-kira bapak-bapak suka gitu enggak Bu? Bu. Bapak-bapak suka begitu enggak Bu? Loh fitnah. Menuduh tanpa bukti. Jadi gitu. Kita ini dosa banyak gitu loh, ngaku gitu ya. Orang yang bagus itu kan orang yang mau meliti dirinya sendiri. Kita punya warung itu kalau enggak kita urus betul kan pengeluaran tok. Enggak mikir pemasukan kira-kira bangkrut atau enggak bangkrut? Bangkrut. Kita punya pabrik, gaji karyawan terus, kulaan barang terus, tapi enggak jual-jual. Enggak ada pemasukan. Tutup atau enggak tutup? Tutup. Giliran pabrik dihitung, toko dihitung. Lah urusan dosa kok enggak dihitung? Mestinya kan ada pembukaan dosa yang baik. Mulai esok mau tekan isya iki kok moto nyawang haram, wah akeh iki. Ya. Mata melihat haram, telinga mendengar haram, mulut mengucapkan yang haram, hati kok waduh akeh haramnya juga nih. Dihitung betul. Kalau kita mau ngitung dosa-dosa kita, pasti kita akan banyak istighfar. Nah orang yang betul-betul dia mau istighfar, sadar dosanya banyak, kemudian mau istighfar, maka Allah akan memberinya solusi yang kalau nggak ada solusi itu sumpeknya nggak hilang, suntuknya nggak hilang. Wa min kulli dzikin makhraja. Kalau dia itu mengalami kesempitan hidup, wah kesempitan hidup ini kalau diterjemahkan luas ya, bukan cuma duit loh. Gak punya duit itu gak semua orang sempit hidupnya. Ada orang tuh kalau dikasih duit tambah sumpek. Mau pengen.
Saya hidup cukup enak, sholat, ya tidur, sholat, tidur, makan, nah itu saya ada nandur di depan, cukup. Ada ini, orang-orang yang tinggalnya di pedesaan, di pegunungan, dunianya itu udah cukup, nanem ya hijau-hijau itu, makannya di depan rumah, gak butuh duit. Sehingga orang maksa ngasih duit tambah dia bingung, gue apa? Aku ramangan kertas, mangan godong. Masya Allah, ada. Di Indonesia manusia-manusia hebat seperti ini ada dan banyak, tapi yang delik gitu. Pedesaan, di pegunungan itu orang-orang yang soleh luar biasa. Ada itu orang yang sempit hidupnya bukan duit. Tapi sempit hidupnya itu ada kena urusan macam-macam tadi itu. Urusan masalah sama suami, masalah sama istri. Hidupnya sempitnya luar biasa. Pepet. Pepet itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Pepet gitu ya. Susah menjelaskannya. Hidupnya udah, pokoknya kayak sambekan gitu. Kamu kenapa? Mobil ada, rumah ada, duit ada, perusahaan besar. Kok kamu seperti orang patah semangat, gak punya harapan? Anak saya, aduh. Gak kuat saya ngadepi anak saya. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Sempit hidupnya. Entah karena anak, entah karena pasangan hidup, entah karena urusan perusahaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Janjinya Allah SWT lewat Nabi Muhammad SAW, siapa yang seperti itu mengalami kesempitan hidup, kalau dia itu rajin istighfar, gak sempat mengalami kesempitan hidup lama-lama. Kesempitan hidup baru mampir. Mampir. Anak kok mau ganyang. Pasangan hidup mau gak ganyang, langsung makhroja. Diberi Allah Ta'ala solusi. Jalan keluar. Gak sempat dia mikir, Allah yang ngasih kok. Jadi kalau Allah yang ngasih itu kita sempat mikir gak? Gak sempat. Nyoh solusinya. Sehingga orang bingung, kamu kok nyantai? Udah ada solusinya. Dari mana? Dari Allah. Tenang betul hidupnya. Selalu tersolusikan. Selalu dapat jalan keluar. Kenapa bisa begitu? Karena orangnya rajin istighfar. Kemudian yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan selalu memberinya rezeki yang sifatnya surprise. Rezeki yang gak bisa dia perhitungkan dari mana datangnya. Rezekinya selalu kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haitsu la yahtasib. Wes enak itu. Orang hidup itu kan butuhnya 3 itu ya. Kalau sumpek cepat hilang. Kalau pepet sempit hidupnya dapat solusi. Gak sempat mikir duit, didatangi duit. Enak atau enggak enak? Oh enak. Nah, caranya mudah atau susah? Mudah. Nah kita carinya yang susah-susah. Pergi ke sana, mau ngilangkan sumpek saja naik ke atas gunung. Jadi itu salah sasaran ya. Ngapain kamu mendaki gunung ngilang no sumpek? Masya Allah. Betul di atas gunung itu indah pemandangannya. Tapi nggak bisa menghilangkan suntuk. Yang bisa menghilangkan suntuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekan dhuwur tambah sumpek. Kelingan. Waduh kapan rabi aku ya. Tambah sumpek. Tambah sumpek. Wah ada yang teringat sama yang gak boleh diingat. Tambah sumpek sudah itu terjemahannya apa silahkan dipikir sendiri. Tambah sumpek. Mau ngilangkan sumpek pergi keliling dunia. Terbang naik pesawat ke sana ke sini. Cuman mau ngilangkan sumpek. Masya Allah kok ruwet menurip. Mau ngilangkan sumpek kok susahnya luar biasa. Padahal yang bisa menghilangkan suntuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah ngasih tahu, gampang. Maha pemurahnya Allah, kabeh dikandani loh ya. Itu kalau kita kan enggak ya. Ibu-ibu itu loh, ibu-ibu. Ibu. Pemirsa di rumah, mohon maaf saya sedikit menyindir ibu-ibu. Ya bapak-bapak juga dalam kasus yang berbeda tapi mirip. Ibu punya resep roti enak
berbagi resep sama orang lain 100%, ceritakan semuanya. Apakah semua orang mau? Wah, rahasia perusahaan. Wah, nanti kalau ditiru dia kan aku kalah lagi sama dia. Oh, nanti dia sama hebatnya sama aku. Ini disimpan nih resep ini. Jangan sampai orang lain tahu. Ada enggak yang model begitu? Ada enggak? Jenengan cari duit, produksi barang, laku keras. Judulnya apa? Hak paten. Betul? Kalau ada yang niru, kasuskan. Betul kan ya? Kenapa? Rahasia ini. Gak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluknya yang kurang ajar ini, yang disuruh taat nekat maksiat ini, dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Awakmu kalau mau istighfar, kamu mau istighfar, tak kei. Loh, Masya Allah. Rahasianya mendatangkan rezeki dari Allah. Rahasianya menghapuskan suntuk. Ya, rahasianya mendapatkan solusi. Bukan Allah tutup kepada pendosa, justru para pendosa dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Apian atau gak apian Allah? Pol-polan, maha apik ya. Maha bagus, maha baik, maha dermawan, maha pemurah, maha pengampun. Nah, yang dablek kan kita. Dablek itu bahasa Indonesianya apa? Pengku, pengku ya pemeneh-meneh. Dablek, pengku, apa? Keras kepala ya, keras kepala. Ya rodok gak nyambung kan, dablek, keras kepala, ini apa sudah? Sirayatos gitu ya. Orang ngomong daseatos kok gak enak. Keras kepala itu bahasa Indonesia. Kalau di Jawa kan apa? Daseatos kan, gak enak gitu ya. Keras kepala. Orang yang keras kepala dikasih tahu solusimu itu istighfar, tambah ke pantai nonton yang haram, ngilang no sumpek, tambah sumpek. Jadi menghilangkan suntuk, cari solusi itu nggak usah kemana-mana. Kalau Anda mau ke gunung menghirup udara segar, ben sehat ya, pandangannya biar enak. Tapi kalau mau menghilangkan suntuk yang di hati, cari solusi bukan itu. Gak usah repot-repot, Allah itu maha dekat, Allah maha baik. Allah gak mau membuat kamu ruwet gitu loh. Allah gak mau membuat kita ruwet, gampang. Duduk atau jalan terserah. Istighfar, minta ampun sama aku. Nah, istighfar itu beda sama tobat loh. Beda. Nah, kalau tobat itu tingkatan paling TOP, BGT, SKL. Top banget sekali itu. Itu tobat. Tobat itu artinya betul-betul tidak akan mengulangi. Itu tobat. Kalau istighfar itu ya orangnya model-model kita ini. Mau kita ini kan belum makom tobat. Urung aja ngaku-ngaku awakmu. Belum makom tobat. Ya kita berjuang agar bisa bertobat dari semua dosa. Tapi kalau kita ini kan masih seringkali melakukan dosa sadar. Betul atau betul? Dosa dibahas ya nggak enak, pelaku semua kok. Melakukan dosa sadar. Maka paling sedikit kita-kita yang melakukan dosa sadar ini, ya minta maaf gitu loh. Maaf ya Allah, ampuni ya Allah, masih berani ya Allah, masih jelek saya ya Allah. Tolong ya Allah, ampuni. Biar saya bisa berhenti, nggak begini terus ya Allah, ampuni saya. Jadi istighfar itu upaya biar bisa tobat, tolabul maghfirah, doa. Istighfar itu doa, ya Allah tolong ampuni saya. Dan tidak sia-sia, Allah janjikan akan diampuni. Allah janjikan akan diberi. Allah janjikan akan diberi solusi, kan enak. Makanya orang-orang soleh itu kalau dimintai solusi untuk masalah-masalah, gak pernah ngasih nasihat banyak-banyak. Ada orang datang. Kalau zaman sekarang kan datang, Masya Allah. Ustadz, anak saya Ustadz, Masya Allah, susah diatur. Berani sama orang tua, bla 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 bla. Kita ini Ustadznya, kita ini sok pinter.
Ya bapak ini kalau jadi orang tua harus tahu cara nasihatin anak. Bapak harus berakhlak yang mulia sama anak. Dawa tambah sindikan ini stres kok, aku sing disalahno ya. Stres. Kalau orang-orang dulu gak begitu. Datang satu orang ngeluhkan anak saya, suami saya, istri saya. Itu dikasih solusinya bukan nasihat. Tapi disuruh amal. Kamu istighfar 10.000 kali. Istighfari dosa-dosamu. Beres nanti urusan anak sama istrimu, sama suamimu. Beres. Karena tidak ada hal-hal yang hil-hil tadi itu. Yang ruwet-ruwet tadi itu. Kecuali karena kitanya punya sesuatu yang gak beres dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud kita sehebat apapun kalau ada yang gak beres sama Allah ta'ala. Maka Allah akan mengingatkan kita lewat makhluk-makhluknya yang lain. Makanya dikatakan siapa ngalami yang gak enak itu kan menghapus dosa. Lah apa pengen toh dosanya dihapus pakai kejeduk tembok 200 kali. Na'udzubillah min dzalik. Apa ya pengen dosanya itu dihapus dengan diomeli istri tiap hari. Apa ya pengen dosanya dihapus dengan diperenguti suami setiap pagi. Kan yang gak enak. Kan ya enak toh pagi kok lihat suami mesem ya. Pulang kantor lihat istri kok nyiapkan teh sama senyum. Itu kan nikmatnya luar biasa. Ketemu anaknya apa? Ayah ngerangkul kan penak. Bukan anak dipanggil nak. Siapa kamu? Gak kenal loro hati itu ya. Sakit ya naudzubillah min dzalik. Lah gimana caranya biar bisa seperti itu? Caranya jangan suka nyalahin orang lain. Jangan suka menyalahkan keadaan. Kadang-kadang itu Masya Allah. Ini ekonomi ruwet. Makanya rezeki saya seret. Orang urusan nih. Semut itu nggak pernah urusan sama ekonomi. Ada itu. Dunia semut mengalami kegagalan sistem ekonomi. Orang nggak ada kan. Semut tuh hidup dimanapun kok bisa dapat rezeki. Betul atau betul? Mau sawamu kalah mbak semut. Kenapa kok kita nggak bisa jadi seperti semut? Sebetulnya bisa, semut taat kok, nggak ruwet. Taat sama Allah Ta'ala, semut nggak pernah nyalah-nyalahin orang lain, nggak pernah nyalahkan keadaan. Dia jalani kehidupan sesuai perintahnya Allah Ta'ala, ya hidupnya enak. Makanya kalau kita pengen selesai masalah kita apapun, jangan nyalahin orang, nyalahin sana, nyalahin sana, nyalahin sana, nyalahin keadaan. Enggak. Semua yang ada di sekitar kita ini Allah kasih untuk mengingatkan kita. Allah kasih untuk membersihkan kita. Allah kasih untuk naikkan derajat kita. Nah kalau kita pengen yang enak, ya gampang caranya. Biar kamu nggak ngalamin yang itu, maka bereskan dirimu sendiri, selesai. Makanya para wali itu sampai bisa tahu, wah ini kok kuda saya mogok ini ya. Kudanya mogok. Bukan cuma mobil, kuda mogok. Ada loh kuda itu apa? Gak mau jalan tuh. Ngambek-ngambek ya, kuda ngambek ya. Istilahnya apa itu? Saya gak punya kuda soalnya. Ya kudanya ngambek, disuruh jalan, gak mau jalan itu kan. Terus kalau jalan sama loncat-loncat, bedal-bedal, perangainya gak jinak tiba-tiba. Itu para wali ngomong, saya tahu ini sebabnya karena apa? Karena tadi ada zikir saya yang belum saya baca, lupa belum kebaca. Jadi enggak nyalakan kudanya, kuda kamu kurang ajar, kok ngambek kamu ya? Enggak, langsung ngecek dirinya, awakku kisah salah apa? Apa yang salah? Oh biasanya saya baca Yasin jam sekian, ini Yasin belum saya baca. Oh saya biasanya sedekah pagi ini, hari ini saya enggak sedekah. Jadi yang dipikir tuh itu, orang-orang soleh. Lah kita ini sudah banyak salah, enggak mikir salah. Bojo ngamuk, wedok kayak ngono. As, jolke. Ngaco gitu kan ya. Suaminya galak. Orang kok temperamen begitu. Tidak seperti Habib Novel, murah senyum. Wah, tambah ngamuk gitu ya. Banding-bandingkan gitu. Terus mulai mikir, ya miliknya orang lain dibegitukan gitu. Naudzubillah min dzalik. Sebetulnya kan simple. Kenapa suamimu marah-marah? Jawabannya adalah karena kamu punya salah sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa istrimu marah-marah? Jawabannya adalah karena kamu punya salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya biar suami enggak marah, istri enggak marah, anak juga bisa diatur enak? Jawabannya jangan buat masalah sama Allah Ta'ala. Selesai. Nah, masalahnya ini kita sama Allah buat masalah terus. Nah, yang kurang ajarnya sudah buat masalah, merasa enggak bersalah kan dablek gitu ya. Wongnya ya teko. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita ini udah buat masalah sama yang maha kuasa, tapi kita merasa gak pernah berbuat salah. Hebat atau gak hebat itu? Hebat. Mau habis sholat diajak sama imam istighfar 3 kali aja beratnya luar biasa. Imamnya udah teriak-teriak, astagfirullahaladzim. Makmumnya ngomong gitu. Lidahnya suruh niru aja kok beratnya luar biasa. Seharusnya kan lebih banter dari imamnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Takoki imam, dungaren kok banter, dosaku akeh. Ya, semakin keras kan semakin mantep istighfarnya. Ini kadang enggak habis sholat diajak istighfar 3 kali aja tambah nanya, dalilnya mana? Istighfar 3 kali itu dalilnya dari mana itu habis sholat itu? Istighfar model begitu siapa yang ngajarin? Wah ini bid'ah, Masya Allah. Istighfar kok bid'ah. Wah anehnya luar biasa. Jadi ikhwani rahimakumullah, jangan nyalahkan keadaan, jangan nyalahkan sekitar, cek diri sendiri. Mesti ada bagian kita ini yang butuh diistighfari. Coba hari ini sudah, mata kita ini tadi dari mulai pagi sampai malam ini kira-kira butuh diistighfar enggak matanya? Butuh ya? Ngaku alhamdulillah tuh ya sadar. Hati kita hati-hati, coba dicek. Ada enggak tadi iri, dengki yang enggak sengaja tiba-tiba muncul iri, dengki, ya, merasa benci, dendam, marah sama orang, ada enggak itu? Ya, mulut kita nih enggak sengaja ngobrol sama temen gitu ya, kemudian ikut andil ghibah, ngerasani, gunjing orang, bahkan jelek-jelekkan orang tanpa kita sadari. Tangan kita nih di handphone yang cilik tuh handphone tuh, Masya Allah. Tapi kita enggak sadar ngirim pesan-pesan yang di situ ada hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisnis, Masya Allah, jual barang di platform-platform online itu 100% asli, padahal ya gak asli. Masih seperti baru, padahal bekas. Ya masih seperti baru, itu definisinya gimana masih seperti baru itu? Susah atau ya? Nah ini kadang kayak sumpah urung tau nabrak, tapi ditabrak. Sumpah niatnya ini sumpahnya bohongin orang. Sumpah nih mobil ini belum pernah nabrak, betul tapi ditabrak. Kurang ajar atau enggak kurang ajar itu? Dustain orang gitu. Ini perlu diistighfari. Jadi kita kalau mau selesai masalah kita, enggak usah ruwet-ruwet, duduk istighfar. Duduk istighfar. Nah berapa kali istighfar itu? Diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pagi istighfar 70 kali, malam istighfar 70 kali, maka dia tidak akan dicatat dalam kelompok manusia yang pandai berdusta dan tidak dicatat dalam kelompok manusia yang lalai. Gampang ya? Pagi 70, malam 70. Istighfarnya modelnya bagaimana? Enggak dijelaskan modelnya bagaimana, sakarepmu. Nah kita ini kan minat du'afa, orang-orang lemah. Biasa kan cari paket hemat ya. Beb, istighfar yang paling hemat aja Beb, ya. Cepat, ringkas. Nah istighfar yang paling cepat, tolabul maghfirah itu ucapan astaghfirullah. Atau rabbighfirli. Atau Allahumma ghfirli. Itu ucapan istighfar. Jadi kalau kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 70 kali, pagi itu mulai dari pagi sampai maghrib. Terserah mau dibacanya jam berapa, ya. Malam itu mulai maghrib, ya, sampai subuh. Terserah mau dibacanya kapan. Ambil waktu, ya bagusnya misalnya mau tidur. Mau tidur itu kan ya untuk, ya dari mulai maghrib sampai mau tidur itu kan ya dosanya banyak. Pagi sama sore, kan diakai lu HP.
Pagi dibaca, sore dibaca, maghrib dibaca, itu kan sudah sore merangkup maghrib, mau tidur dibaca 70 kali. Kalau itu kita lakukan, istiqomah tiap hari, selesai masalah. Apalagi kita nambahin, sadar dosanya banyak. Niat, Habib, Yai, Ustadz, pokoknya tiap hari saya mau sholawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, tahlil 1000 kali. Wajos itu, luar biasa. Tekun saja, praktekkan. Gak usah banyak teori, nasihat A, nasihat B. Solusinya bagaimana? Solusinya itu Allah yang ngasih. Saya nggak bisa ngasih. Gimana nasihat Habib? Aku reso nasihati. Nasihat itu dari Allah dan Rasulnya. Makanya saya selalu ngomong, tidak terima curhat. Betul ya? Betul kan? Karena saya nggak bisa nasihati. Saya nggak bisa ngasih solusi. Yang bisa ngasih solusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa nasihatin Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Muhammad SAW. Dan sudah dinasehatin sama Allah dan Rasulullah SAW. Dan sudah dijanjikan solusinya, tinggal diamalkan. Jadi sebetulnya mudah atau susah? Mudah. Lah yang buat susah apa? Meremehkan. Mosok tuh ya. Apa ya iya kalau saya istighfari nanti terus istri saya jadi solihah. Yang kira istighfar bener, ojo niat ngistighfari bojomu tok. Allahumma gfirlah. Allahumma kayak mayit wae. Allahumma gfirlah. Allahumma kayak mayit gitu kan ya. Yang istri juga gitu, Allahumma gfirlahu ya. Itu kan kalau doa mayit, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doakan mayit itu. Nah ini tuh istighfarnya kadang modus. Ngistighfarkan istri tapi niatnya ngelek-ngelek. Bojoku elek, Allahumma gfirlah, elek ya Allah. Dosane akeh, Allahumma gfirlah. Hatinya ada sombong. Masa istighfar sambil sombong? Ini kan ya keterlaluan. Ini kan modusnya kurang ajar nih. Menyelinap, menyusup dalam istighfar kesombongan. Ngeri. Allahumma gfirlahum. Tapi niatnya sombong nih. Wah aku resik dhewe elek. Aku bersih, mereka pendosa. Aku ahli jannah, mereka ahlun nar. Sopo awakmu? Bukan begitu istighfar. Istighfar itu betul-betul tolabul maghfirah. Mintakan ampun beneran. Dengan hati yang sama-sama, aku yo elek, aku yo dosa, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni saya. Pengen semuanya selamat, gak ada kesombongan, gak ada merendahkan orang. Itu baru namanya istighfar. Saking pentingnya istighfar tuh sampai khotib Jumat kalau nggak istighfar sah nggak sholat Jumat kita? Nggak sah. Khutbah kedua itu kan wajib Allah astagfirullah buat siapa? Mukminin wal mukminat. Memintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Kalau nggak mintakan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mukminat, nggak dibaca di khutbah kedua itu. Khutbahnya sehebat apapun, sak masjid 1 juta jamaah nangis kabeh. Khutbah kedua enggak istighfar lil mukminin wal mukminat. Salat Jumatnya enggak sah karena khutbahnya tidak sah. Saking pentingnya nih mengistighfarkan mukminin wal mukminat. Nah, makanya yuk malam ini kita praktek. Mau atau enggak mau? Ya, praktek 70 kali istighfar paket hemat. Bukan yang astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa atubu ilaih ketahuan. Protes bib, capek bib. Ya, yang ringkas saja. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi dihayati. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Kita baca bareng-bareng 70 kali. Pemirsa yang di rumah. Baca bareng-bareng 70 kali. Praktekkan itu tiap hari. Malam, siang, malam, siang, malam. Terserah milih waktunya kapan. Tapi istiqomah. Nanti lihatlah. Hidup itu jadi mudah semua. Istri marah-marah, tiba-tiba sadar sendiri. Yang maaf ya, yang ya, mau aku nesu-nesu yang ya. Dimaafi yang aneh. Dineng notok lulut dewi. Sembuh sendiri. Suami perengut. Istrinya istiqomah saja gitu. Tiba-tiba suaminya sama Allah disentek hati ini. Kamu tuh gak kesian sama istrimu. Masak nong gawe no teh mbok perenguti wae. Lah kayak tuku teh ning tangga mesemu nganti ngombe mesem, balekno gelas yo mesem. Mbek bojo gak tau mesem, lanang model apa? Wah, langsung
Yang maaf ya yang ya, Masya Allah. Modalnya ternyata astagfirullah, astagfirullah. Bukan gak ngalamin dimarahin pasangan hidup, akan mengalami tapi tersolusikan gitu loh, paham ya? Bukan gak ngalami ada masalah tapi tersolusikan. Bukan gak ngalami yang namanya gak punya duit, dia gak punya duit tapi tersolusikan. Kan enak toh ya? Dompet kosong, tiba-tiba saldo naik 10 juta, enak gak? Enak. Tersolusikan gak itu? Tersolusikan. Saldo habis, ya saldo habis, tiba-tiba dikasih cincin harga 30 juta, enak atau gak enak? Enak, namanya tersolusikan gak itu? Tersolusikan. Gak punya duit, ya pengen beli martabak, tiba-tiba dikirimi martabak, enak atau gak enak? Enak. Tersolusikan gak itu? Tersolusikan. Caranya apa? Jangan ngurusin orang lain, urusin diri kita sama Allah, diri kita sama Allah, diri kita sama Allah, terus begitu. Kalau toh kita nasihatin orang itu bukan kita jelekin orang, enggak. Niatnya betul-betul untuk apa? Bawa kebaikan untuk kita pengen pahala dan agar orang yang kita nasihati bisa dapat manfaat. Saya ceramah gini terus pengen dadi wong sing ketok apik ngono. Waduh, cetho eleke kok. Ya. Ngapain mau tampak bagus di hadapan manusia kalau nyatanya jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Capek kamu menghias dirimu model apapun, Allah lihat kamu gitu loh. Bisa kita sembunyi dari Allah? Gak bisa, mau pakai topeng model apapun, wajah model apapun, tetap ketokan. Wong kamu bukan berhadapan dengan manusia kok. Ngadep siapa? Ngadep Gusti Allah. Jadi ya, yuk gimana caranya hidup saya semakin enak, hidup jenengan semakin enak. Makanya selalu saya ngomong toh, jangan kamu kira saya ini ikhlas, enggak. Saya ini melakukan semua ini untuk kesenangan pribadi saya. Iya toh, aku pengen seneng dunia, seneng akhirat. Kalau jenengan ngamalkan kan saya seneng akhirat, betul kan ya? Jadi in ahsantum li anfusikum. Kalau berbuat baik ya untuk diri kalian sendiri. Allah ngomong begitu. Makanya saya nyantai-nyantai saja, seneng-seneng saja, enak-enak saja. Kenapa? Karena kalau saya menyampaikan kebaikan, jenengan amalkan, jenengan amalkan, enggak masalah. Karena saya udah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan amalkan, nambah nikmat, tambah seneng. Kan begitu. Nah, lain nanti kalau kita niatnya salah. Tak nasihati kesel-kesel lah diamalno. Aku gak dianggap loh. Saya gak dianggap. Dia gak tahu siapa saya. Saya udah luangkan waktu. Saya gak dianggap sama dia. Memang keterlaluan dia. Masya Allah, lagi niat mau apa gitu. Paham ya? Jelas semuanya? Nah karena saya rakus pahala, makanya saya sungguh-sungguh ya agar orang mau mengamalkan. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan orang mau mengamalkan apa yang saya sampaikan. Terutama saya sendiri. Oke? Deal? Siap 70 kali baca istighfar bareng-bareng? Alhamdulillah, pas 59 menit 52 detik saya bicara. Ini ada jamnya di sini. Ya, ini di situ kan enggak. Ini di sini ada live-nya di channel YouTube saya segitu. Alhamdulillah ini santri virtual. Assalamualaikum ya. Santri-santri virtual saya. Alhamdulillah. Masya Allah, ganteng-ganteng. Iya, yang perempuan kan enggak boleh menampakkan wajah. Jadi yang kelihatan yang laki. Mas Eto coba Mas Eto. Ditampilkan dulu tuh. Nah, lama nih saya enggak ngobrol sama Mas Suswanto. Ya, lama. Tidak bicara sama Pak Dedi Ahmadi, ya Masya Allah nih. Itu ada juga Mas Arif Rizky Nugroho, ya Mas Hari di Blitar, Pak Hari, lama nggak ngobrol dengan Pak Hari, Mas Chandra Yusuf. Dimaafin nih saya lama nggak ngobrol langsung ya, karena muter terus. Nah ini sekarang lagi selesaikan kantor kecil saya ukuran 3 kali 2,5. Untuk nulis, saya mulai nulis lagi tapi nulis berbahasa Arab. Ya gaya-gaya Didi gitu ya. Mulai ngetik-ngetik, ngumpul-ngumpulkan. Buat nanti punya sesuatu yang kita obrolkan bareng-bareng. Ya kita obrolkan bareng-bareng. Insya Allah berkah manfaat, amin. Mari kita baca istighfar ya bersama-sama pelan-pelan 70 kali. Niatkan betul-betul minta ampun sama Allah Ta'ala. Gak usah mikirin yang tadi itu urusan dunia, urusan duit, gak usah dipikiri. Beres-beres, masa gak percaya sama Allah?
Ya masa enggak percaya sama Allah, enggak percaya sama Nabi Muhammad SAW? Kita yakin, kita iman kok. Jadi tenang saja yang begitu-begitu. Uang saya ini punya hajat, mau bangun sesuatu butuh 20 M saja nyantai kok. Ya nyantai, tenang-tenang saja. Yang penting tim solawat. Bukan gitu ya? Tim istighfar. Tim ceramah, ceramah. Nanti Allah sendiri yang menyelesaikan. Kalau kita ini untuk Allah, nanti Allah yang menyelesaikan. Tapi kalau untuk dirimu ya silahkan, capeklah. Ya silahkan, lelahlah. Karena apa? Untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk Allah, ya Allah yang beresin. Makanya kalau kamu cari nafkah untuk keluargamu itu untuk Allah, gak usah bingung, Allah yang bereskan. Tapi kalau kamu cari untuk kesenangan pribadimu ya silahkan capek. Terus dapatnya cuma seneng titik terus entek. Gak ono barokah, gak ono nikmatnya. Naudzubillah min dzalik. Mari kita awali dengan sholawat dulu, baru kita istighfar. Karena memang adabnya orang istighfar sholawat dulu. Sholawat 1 kali atau 3 kali. 3 kali ya, sholawat 3 kali, istighfar. Nanti kemudian kita tutup sholawat 3 kali. Sholawatnya yang paket hemat lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. 3 kali ya, terus baru istighfar. Mari bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, ini praktek. Jadi tinggal nanti dipraktekkan tiap hari, malam siang 70 70 70 70. Nah, perkara nanti mau baca lebih Habib gimana boleh. Tapi yang 70 ini diikat. Setelah itu mau baca 1000 kali tiap hari monggo. Mau 20.000 kali tiap hari monggo. Habib saya enggak mau ngitungi, boleh enggak? Boleh, tapi dihitung itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Habib dihitung perintah? Saya enggak pernah dengar Nabi perintah menghitung. Iya, memang Nabi enggak nyebut begitu. Tapi Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, sebaik amal adwa muha wa in qol. Amal yang terbaik itu adalah yang langgeng. Meskipun cuma sedikit, apalagi banyak. Gak bisa langgeng kalau tidak dihitung. Dawam ini harus ada jumlahnya. Jadi biar kita tahu tiap hari saya dawamnya sekian, langgengnya sekian. Makanya kalau orang bilang Rasul gak pernah ngajari untuk dihitung, berarti gak belajar hadits ini. Ya gak belajar hadits ini. Di antara makna hadits tersebut adalah agar bisa langgeng maka kita hitung. Sekian istiqomahnya, sekian istiqomahnya. Setelah itu yang mau bebas silahkan. Nah, terutama jangan lupa bangun dari duduk, baca istighfar. Karena diperintahkan tuh kalau kita mau duduk baca sholawat, bangun dari duduk baca istighfar. Sebab ada doa kafaratul majlis, doa yang dibaca kalau mau bangun dari tempat duduk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu kafaratul majlis itu doa yang dibaca kalau mau bangkit dari tempat duduk. Namanya kafaratul majlis. Ya, kadang-kadang dipakai untuk nutup majlis ya. Tapi sebetulnya itu doa untuk bangun dari tempat duduk. Praktekkan ini. Maka nanti lihat sendiri solusinya. Allah akan kasih. Jadi Allah yang kasih. Jangan gak usah pusing. Nah, yang menyebabkan kita pusing itu karena kita nyari sendiri. Make pikirannya sendiri, nggak mau disolusikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau disolusikan sama Allah, caranya gampang. Apa itu? Istighfar, sholawat, sedekah, ya amal soleh. Nanti Allah yang solusikan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan yang udah disampaikan ini berkah manfaat. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan sebarluaskan. Mudah-mudahan bisa kita ajarkan kepada siapapun. Sehingga hidup kita dan hidup orang lain penuh dengan kebahagiaan dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin.